Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa melanjutkan majelis ta'lim yang sudah dijadwalkan setiap malam Ahad. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi kebaikan buat kita semua dengan bertambahnya pengetahuan, bertambahnya ilmu, dan juga sebab kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, yang itu juga bisa menambah keimanan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Orang-orang yang beriman itu jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah jiwa mereka, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambahlah keimanannya. Nah, mudah-mudahan itu semua bisa kita dapatkan selama aktivitas amal yang kita kerjakan pada malam hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai mengkaji, mentadabburi, merenungkan, menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada juz yang terakhir dari Al-Qur'an, juz 30. Yang biasa juga dikenal dengan juz amma, ya, juz amma. Ya, karena juz 30 ini dimulai dengan amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Jadi disebut dengan juz amma. Itu yang biasa kita kenal, ya. Para ulama kita memang menganjurkan kalau ingin kita mulai memahami Al-Quran, ya kita memulai dari juz amma. Ya, karena secara umum isi dari juz amma ini dari surat An-Naba sampai Al-Ikhlas itu berbicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya, tentu yang dua hal ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang bisa kita katakan dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Ini tercermin dari aktivitas yang dilakukan oleh sebagian mereka. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di masa yang bisa dikatakan modern saat ini. Ya, indikasinya berbagai macam informasi sudah mudah untuk kita akses. Ya, sudah mudah untuk kita peroleh yang dulunya sangat sulit buat kita. Ya, namun sekarang itu serba penuh dengan kemudahan. Ya, bahkan bukan cuma kemudahan, keterbukaan. Ya,
Sebagian orang menyebutkan begitu. Zaman yang penuh dengan keterbukaan. Ya. Nah, sehingga tentu ya pertama ya kita bersyukur dengan perkembangan teknologi informasi hari ini yang kita dapatkan. Ya, karena berbagai macam aktivitas yang kita lakukan itu sudah terbantukan. Ya. Nah, sehingga kemudahan-kemudahan seperti ini harus mampu untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang kedua juga bisa menjadi wasilah untuk mengaburkan daripada fokus kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Ya. Bahkan sebagian menyebutkan ya karena informasi serba terbuka, nah ini bisa juga mengancam daripada akidah, ya. Ketika seseorang tidak memiliki filter yang kuat ya untuk melihat, membaca, mengambil semua informasi yang ada dalam kemudahan teknologi informasi tadi. Nah, oleh karena itu meningkatkan dan menguatkan keimanan, khususnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala hari akhir, ini menjadi sangat penting ya bagi kita yang hidup di masa-masa hari ini, ya. Kalau hari ini saja sudah luar biasa tantangannya, apalagi ya ke depan. Ya, karena pola pikir manusia itu terus berkembang. Ya, terus mengalami perkembangan, ya, sehingga dulu mungkin ada sesuatu yang belum ditemukan, hari ini sudah ditemukan. Ya, misalnya contoh hari ini kita punya handphone ya. Dulu masih zaman-zaman wartel, pakai koin. Ya 50, 100 ya, dan punya batas waktu. Mau main internet itu sangat terbatas. Nah, sekarang tidak perlu lagi ke wartel, tidak perlu lagi ke warnet. Ya, sekarang sudah ada di genggaman kita masing-masing. Ya, ini sebab apa? Perkembangan pola pikir manusia. Nah, oleh karena itu Quran ya, dia tidak ada perubahan sejak diturunkan sampai hari kiamat. Karena dialah yang akan menjadi filter ini. Ya. Ketika pemikiran ini berkembang namun tidak diikuti dengan keimanan, maka hal-hal yang ditemukan manusia itu bisa menjadi sebab yang menghancurkan kehidupan. Ya, yang menghancurkan kehidupan. Ya, contoh saja, minta maaf ya hari ini misalnya, dengan kemudahan komunikasi, ya, kita mendengarkan berita, membaca berita, terjadi perselingkuhan yang sangat luar biasa ya. Banyak sekali kasus-kasusnya, naudzubillah. Ya, perselingkuhan itu kan bagi mereka yang sudah menikah. Ya, yang sudah menikah berselingkuh karena kenapa itu tadi? Pola komunikasi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana iman itu tidak dikuatkan, maka apa yang hari ini kita dapatkan kemudahan dari teknologi itu, ini bisa menjadi sebab-sebab kehancuran kehidupan umat manusia. Ya. Nah, itu satu contoh saja, tentu banyak sekali ya contoh-contoh yang lain yang bisa kita saksikan dalam kehidupan hari ini, yang tentu kita katakan ya cukup mengkhawatirkan. Ya, begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ya, narkoba misalnya, ya dulu ada tapi jarang-jarang. Ya, kalau sekarang ya subhanallah itu sangat luar biasa, merebaknya begitu cepat dan begitu meluas. Nah, ini tentu jalan untuk melakukan perbaikan ya salah satu menumbuhkan keimanan ini. Ya, karena inilah hal yang bisa mencegah ya seseorang itu dari tindakan-tindakan keburukan. Ya. Oleh karena itu malam hari ini kita awali kajian kita dengan tadabbur ini. Ya, mudah-mudahan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita ini bisa menguat dan dia bertumbuh. Ya, sehingga ujian-ujian kehidupan ini bisa kita lalui dengan kesuksesan. Ya. Nah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mulai dari ya surat yang pertama dari juz 30, yaitu surat An-Naba.
Ya, surat An-Naba, ya berita besar ya. Berita besar ya, An-Naba, ya berita. Ya. Nah, surat ini terdiri dari 40 ayat. Ya, jadi ada 40 ayat dalam surat ini. Ya, nah mudah-mudahan juga ini kita bisa hafal. Ya, kita bisa hafal. Ya hanya memang kalau juz 30 ini ya butuh konsentrasi juga untuk menghafalnya karena ayat-ayatnya pendek-pendek. Ya banyak tapi pendek tapi banyak. Nah ini kalau tidak jeli, ya ini bisa salah sambung ya karena sebagian juga ada ayat-ayat yang mirip. Ya ada ayat yang mirip di surat ini dengan surat yang lain itu ada kemiripan. Ya jadi kalau tidak teliti, nah ini bisa nanti salah sambung. Ya. Nah, tapi ini juz 30 sangat baik ya untuk kita memulai menghafal. Ya, karena pertama juz amma ini rata-rata imam suka baca. Ya, rata-rata imam itu suka baca ini juz amma. Jadi kalau kita hafal pengulangannya itu mudah karena kalau kita sholat jamaah yang sirriyah, yang jahriyah, itu kita akan mendengarkan imam akan baca itu. Ya, di antara surat-surat yang terdapat dari juz 30. Nah, makanya kalau mau memulai menghafal Quran, ya mulailah dari juz 30. Ya. Nah, surat An-Naba ini tergolong ke dalam ya ayat-ayatnya tergolong dalam ayat-ayat Makkiyah. Ya, ayat-ayat Makkiyah. Nah, jadi dalam buku-buku para ulama yang menjelaskan tentang ilmu Al-Quran, ya seperti ya usul tafsir, ya ini kita akan temukan penjelasan-penjelasan tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ini sangat penting bagi para ulama mengetahui tentang ini. Ya, sangat penting bagi mereka untuk mengetahui daripada kajian tentang ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah ya. Ya apalagi nanti yang berbicara tentang masalah hukum ya. Nah, ini menjadi satu bab ilmu dalam Al-Qur'an yang mesti dikuasai juga oleh para ulama ya. Nah, ayat-ayat Makkiyah Madaniyah ini ya dibagi oleh para ulama ya untuk memudahkan kita memahami konteks daripada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sama-sama kita ketahui bahwa ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus. Ya, dia turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya, tentu ada ayat-ayat yang turun disebabkan ada hal yang melatar belakanginya, ada yang tidak memiliki latar belakang. Ya, Allah turunkan saja seperti itu. Ya, nah berdasarkan sebab turunnya ini, ya ayat-ayat Al-Quran dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada yang disebut dengan ayat-ayat yang sababi. Sababi itu artinya ayat-ayat yang turun disebabkan karena ada hal yang melatar belakanginya, sehingga itu yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul. Jumlahnya ini tidak banyak. Ya, yang banyak itu yang ibtidai. Memang yang ayat-ayat yang turun tanpa ada sebab yang melatar belakanginya. Itu namanya ibtidai. Itu lebih banyak jumlahnya. Nah, itu dari sisi tentang latar belakang. Nah, kalau dari sisi turunnya itu dibagi dengan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Nah, ayat Makkiyah, Madaniyah itu banyak definisi-definisi yang diberikan oleh para ulama. Ya, tetapi yang mudah ya dari sekian penjelasan-penjelasan itu adalah ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Iya. Jadi ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Nah, kalau ayat-ayat Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Ya, walaupun nanti ada ayat-ayat yang turun di Mekah. Tetapi kalau dia terjadi setelah Nabi hijrah, maka tetap disebut dengan ayat Madaniyah.
Seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Ini ayat masuk kategori Madaniyah tetapi turun di Padang Arafah di Mekah, ya. Nah, jadi inilah yang pembagian yang diberikan oleh para ulama berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 106. Ada di sini ayat yang menjadikan para ulama ini membagi ayat-ayat Quran itu menjadi dua, ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 106 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Dan Al-Qur'an telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, ya, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, disinilah kemudian para ulama membagi ayat itu menjadi Madaniyah dan Makkiyah. Nah, tentu karakter ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah itu cukup berbeda. Kalau Makkiyah kebanyakannya berbicara tentang akidah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, balasan kepada orang-orang kafir dan macam-macam. Nah, kalau Madaniyah cenderung kepada syariat dia. Ya. Pada syariat. Ya, kalau Makkiyah ini adalah masalah-masalah akidah. Ya. Berarti 13 tahun ya. Allah menurunkan ayat-ayat Makkiyah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara periode Madinah kan hanya 10 tahun ya, sehingga 23 tahun semuanya. Nah, sehingga di sini pelajaran pentingnya bahwa persoalan akidah itu, persoalan keyakinan itu menjadi persoalan yang tidak boleh disepelekan oleh setiap kita. Dia persoalan yang sangat penting. Iya. Nah, makanya dalam surat An-Naba ini juga ya, kita akan lihat isinya itu seputar masalah ini. Masalah akidah ya. Iya, masalah iman kepada Allah, kemudian hari akhir, ya, penyebutan bagaimana kesengsaraan daripada orang-orang kafir, kebahagiaan daripada orang-orang yang beriman. Iya. Nah, ini penting sekali buat kita untuk membentuk satu cara pandang. Iya. Kan dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia itu ya kaitannya dengan cara pandang ini. Sampai ada yang manusia meyakini bahkan hidup itu cuma di dunia saja. Iya. Kalau sudah mati selesai, tidak ada lagi urusan itu, tidak ada lagi kebangkitan. Selesai persoalan dengan kematian. Kalau kita berpandangan seperti ini berbahaya memang. Karena kita akan berbuat sesuka kita di atas permukaan bumi ini. Tidak peduli itu menzolimi orang, ya, tidak peduli itu adalah bagian dari kemaksiatan, keburukan, ya, karena tidak ada keyakinan bahwa setelah mati ada kebangkitan. Berbeda dengan orang yang meyakini bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Ya, pasti dia akan berhati-hati, ya, beraktivitas di dalam kehidupan dunia ini. Dia akan betul-betul menghindari yang namanya kezaliman. Apakah kezaliman yang berkaitan dengan dirinya sendiri, apalagi yang berkaitan dengan orang lain, karena dia tahu setelah dia mati justru kematian ini adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Jadi kematian kita ini itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Nah, karena kita sebagaimana sudah jelaskan yang lalu, di sini kita cuma sementara saja. Ya. Nah, makanya orang-orang yang cerdas kata Nabi SAW yang memang betul-betul bersiap diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian itu. Karena dialah akhir, ya, dan tidak ada setelah itu lagi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naba ini ada dua namanya. Yang pertama An-Naba. Ya, An-Naba itu dinamai An-Naba karena diambil dari ayat kedua dari surat ini. Ya, kemudian juga dinamai dengan
amma yatasaalun. Ya, diambil dari ayat pertamanya. Ya. Nah, an-naba itu artinya berita. Nah, dari kata ini juga naba'a ini ya lahir kata nabi. Ya, dari kata inilah kata nabi itu diambil. Sehingga nabi mereka yang diberikan berita oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang yang menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan berita dan memberikan berita kepada manusia. Itu nabi. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat ya pokok-pokok isi dari surat An-Naba ini. Ya pertama ya tentu secara umum pokok-pokok isinya itu adalah masalah keimanan. Berarti ya kalau keimanan ini ya ada pemberitaan yang telah berlalu dan ada pemberitaan sesuatu yang akan datang. Ya, jadi perkara-perkara ghaibiyah yang memang tidak bisa kita tangkap secara panca indera, tapi kita ketahui karena adanya wahyu. Ya, perkara-perkara gaib itu tidak tertangkap oleh panca indera dia. Dia diketahui keberadaannya oleh wahyu. Oh iya. Nah, sehingga memang tidak bisa sembarang kita berbicara misalnya hal-hal yang gaib. Ya, misalnya surga neraka ya, kecuali ada wahyu di situ. Ya. Makanya kalau ada orang-orang yang mengetahui perkara gaib, ya, itu dipertanyakan. Ya. Nah. Yang pertama jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naba ini dijelaskan tentang pengingkaran ya orang-orang musyrik terhadap adanya hari berbangkit. Ya sekaligus Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka terhadap sikap mereka itu. Ya, jadi ada ancaman mereka-mereka yang tidak meyakini kebangkitan. Ya. Hanya orang-orang musyrik yang tidak meyakini kebangkitan. Ya. Nah, makanya Allah kabarkan kepada kita di sini, ada orang yang Allah ciptakan tidak meyakini hari berbangkit. Ya. Mereka adalah orang-orang musyrik. Makanya Allah ancam mereka ini. Ya. Manfaatnya buat kita apa? Ya. Manfaatnya buat kita karena kita masih hidup di dunia ini, maka jangan berkeyakinan seperti keyakinan mereka. Ya. Jangan berkeyakinan seperti keyakinan yang mereka miliki. Ya. Termasuk ragu. Ya, termasuk ragu terhadap kebangkitan, maka ini tidak boleh ada pada diri kita. Kita harus meyakini betul kebangkitan itu ada. Ya. Dan prosesnya juga ya cukup panjang dan berat. Ya, mudah bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Iya. Nah, jadi perjalanan hidup kita ini setelah hidup di dunia, berarti setelah itu kuburan. Ya, kuburan di situ masuk dalam kategori alam barzakh. Alam barzakh ini ya antara kematian dan akhirat. Ya, orang-orang pada umumnya ya itu dikubur. Dikubur ya pada umumnya begitu. Nah, ini mereka berada di alam barzakh. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang kemudian matinya tidak normal? Ya, normal itu maksudnya kita dikubur, ya seperti pada umumnya. Bagaimana yang tidak normal? Misalnya ada orang yang ditelan ular di hutan, ya ditelan ular, masuk dalam perut ular, tidak ditemukan jenazahnya. Atau yang tenggelam di laut, tidak ditemukan jenazahnya. Termasuk pesawat jatuh, yang tidak ada yang didapat lagi. Di mana mereka sekarang? Ya. Nah, mereka juga tetap berada di satu alam yang namanya barzakh. Ya, namanya alam barzakh. Nah, setelah alam barzakh inilah kemudian ada yang namanya kebangkitan. Dibangkitkan semua manusia kita ini. Dari awal sampai akhirnya. Ya. Nah, ini perlu kita yakini benar-benar tentang masalah kebangkitan ini. Ya.
Nah, kemudian dalam surat An-Naba juga ini disebutkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat di alam semesta. Ya, sebagai bukti bahwa kebangkitan itu ada. Artinya begini. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada, maka untuk membangkitkan orang mati tentu jauh lebih mudah. Ya, inna dzalika 'ala Allah yasir. Dalam Al-Qur'an disebutkan inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal-hal yang seperti itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga dalam menjalankan kehidupan kita ini, ya, jangan ada di antara kita menganggap dirinya hebat. Apapun capaiannya, apapun yang dia miliki, apapun predikat yang orang berikan kepada dia, tidak boleh dia menganggap dirinya itu hebat. Kenapa? Karena Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah memudahkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengambilnya kembali. Tidak sulit, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengambilnya kembali. Ya, capaian-capaian kita hari ini itu kita harus sandarkan kepada Allah. Allah yang berikan kepada kita sebagai titipan, doa-doa yang kita panjatkan dan terpenuhi hari ini, maka itulah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita mencontoh Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, ya, untuk diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang selainnya. Allah kasih kan? Iya. Ketika Allah kabulkan doanya, Allah berikan apa yang beliau inginkan, maka di situ beliau tersadar, hadza min fadli rabbi. Beliau ucapkan hadza min fadli rabbi, ini adalah keutamaan dari Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala, liyabluwani, untuk menguji saya, aashkuru am akfur. Apakah saya mampu mensyukuri pemberiannya ini atau justru saya kufur nikmat? Ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca surat An-Naba ini, kita akan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Sehingga ini mengantarkan kepada kita satu keyakinan yang sangat penting, bahwa ketika kita sudah mati pasti Allah bisa bangkitkan. Sebagaimana Allah bisa mengadakan kita dari ketiadaan. Ya. Nah, sehingga dari sini kehidupan kita ini, ya, betul-betul kita manfaatkan untuk beramal, ya, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Bagi yang sudah beramal harus juga diperhatikan. Jaga amal kita, ya, selamatkan amal kita, jangan sampai dia rusak. Ya, bagaimana caranya? Kita hindari semua hal yang merusak amal. Dan kita berusaha terus menyertakan sebab-sebab amal itu terjaga. Ya, misalnya keikhlasan. Ya, inilah yang menjadi faktor selamatnya amal itu. Kalau tidak ada keikhlasan, ini bahaya. Terancam amal kita itu, padahal Allah sudah mudahkan kita beribadah misalnya. Ya, kemudian kita tidak perhatikan ini faktor-faktor perusak amal, maka itu loss nantinya. Ya, di akhirat nanti itu, ya, Allah kabarkan wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami akan hadirkan kepada mereka amal-amal kebaikan yang dia kerjakan dulu di dunia, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami hancurkan amal tersebut dan kami jadikan dia sebagai debu-debu yang berterbangan. Hancur, tidak selamat amalnya kan? Ya, jadi kita yang alhamdulillah Allah sudah berikan kemudahan, maka mari jaga. Jangan masuk di situ takabur. Untuk apa kita sombong dengan amal kita? Kita ujub, ya, merasa diri sudah hebat dari yang lain ketika sudah dimudahkan beramal. Untuk apa kita mau ujub? Manusia itu, kita mau inginkan pujiannya, kita mau bangga diri di hadapannya, dia tidak punya apa-apa sesungguhnya, karena kita sama. Kita setara, sama-sama diberikan Allah. Ya. Jadi kita memang rugi betul itu. Ya, kalau Allah sudah mudahkan kita beribadah, lalu kita tujukan untuk orang-orang, dalam artian kita ingin dipuji, kita berbangga-bangga dalam hati kita dari mereka, ya, ini bisa rusak amal kita.
Ya, maka dari itu kita jaga dia. Biarkan amal itu yang kita kerjakan karena Allah dan untuk Allah. Ya, bagi yang belum beramal, ya ingat ini, semua akan ada pertanggungjawabannya. Maka segeralah beramal. Badiru bil a'mal. Cepat-cepat beramal, jangan tunda-tunda. Ya, mumpung masih ada waktu, ayo. Ya, kalau misalnya merasa aduh banyak kesalahan ini, banyak dosa, syukur kau sadar. Justru itu landasan yang bagus untuk beralih menjadi orang baik. Jangan bilang lagi takalam ini. Takalam ini terlanjur nih. Biar bisa begini saja. Kamu orang yang begitu, biar bisa begini saja. Tidak bisa. Ya, kita menyesal nanti itu. Kan penyesalan itu kan kita bisa tahu kalau sudah terjadi kan. Allah masih simpan itu. Untuk ujian betul. Jadi kalau misalnya kita sadar ada kesempatan untuk bertobat. Jangan kita biarkan. Ya, jangan tunggu nanti, bahaya itu. Kalau sudah mati tidak betul-betul menyesal kita. Sakit saja sudah, waduh, saya mati. Ya. Nah, jadi yang belum merasa belum terlalu giat ya mendekatkan diri, ayo semangat. Wala ta'jiz, jangan merasa lemah dengan itu. Ya, kekurangan pasti ada. Ya, tapi terus dengan apa yang Allah sudah mudahkan kita yang sedikit ini, mudah-mudahan itu menjadi pendorong kita untuk semakin lebih baik ke depan. Karena ingat ada hari kebangkitan. Kemudian yang berikutnya, dalam surat An-Naba dijelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ya pada hari berbangkit nanti. Tentu mengerikan ya. Sangat-sangat menakutkan, mengerikan. Ya, tetapi bagi orang istiqomah sejak sakaratul maut itu sudah datang malaikat itu. Allah takhafu wala tahzanu. Ya, enggak usah kau takut dengan apa yang dihadapi setelah ini, setelah kematianmu. Dan tidak usah kau bersedih hati dengan apa yang kau tinggalkan dari anak istrimu dan hartamu. Tidak usah sedih dengan itu. Bahkan dikasih kabar gembira. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kau akan masuk surga. Yaitu bagi mereka yang beriman dan istiqomah di atas ikrar keimanannya ini. Dia sampai meninggal, dia akan dapatkan banyak hal dari berita-berita gembira yang Allah sampaikan lewat para malaikat utusan-utusannya. Ya. Kemudian yang terakhir ya di surat An-Naba juga ini akan dijelaskan tentang kebahagiaan yang akan dirasakan orang-orang beriman dan penyesalan yang sangat luar biasa ya yang ada pada orang-orang kafir di hari kiamat nanti. Nauzubillah. Sampai mereka mengatakan di penutup surat An-Naba itu, ya laitani kuntu turaba. Aduh, celaka seandainya dulu di dunia kita jadi tanah saja. Bagaimana kalimat ini bisa keluar? Itu nanti kita sebutkan di An-Naba ini. Ya. Nah, saya kira ini jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya masih ada waktu dan ada yang mau disampaikan, saya persilakan. Jam berapa azan kita? Sudah masuk? Pas. Wah ya. Ya mohon maafin ya mungkin terlalu panjangnya sampai masuk waktu Isya. Ya, moga-moga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat saya secara khusus ya. Dan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan kita di atas ibadah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jangan pernah lelah ya. Jangan pernah bosan, jangan pernah letih dengan ibadah yang Allah sudah mudahkan. Terus semangat, syukuri. Semoga Allah tambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain yang kemudian bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.